Sabunnya ya, sabunnya sudah siap juga, udah kami persiapkan. 2017. Duh, masih mudaan saya ya 2019. Restu Yuniar Jumalianti, jurusan PGSD juga. Jurusan PGSD. Hai, assalamualaikum semuanya. Masih dalam suasana apa ya, new normal, dalam rangka persiapan jar tamu atau pembelajaran tatap muka kita Sekolah SD Aden Budi Asih di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Beberapa minggu terakhir ini mungkin sudah 1 bulan lah kira-kira kita melakukan persiapan untuk jar tamu, karena terpilih juga sebagai sekolah percontohan. Salah satunya kita lihat yuk. Di sini sebetulnya harus ada beberapa spanduk yang kita siapkan, tapi masih dalam tahap awal. Tentunya tulisan seperti ini sederhana, tapi memang harus ya. Ada tulisan kawasan wajib masker yang dalam masa COVID ini memang betul-betul harus selalu kita pakai, kita gunakan ya. Kita lihat persiapan di dalam kelasnya seperti apa. Ini kita sudah mengupayakan sesuai anjuran dari Dinas Kesehatan ya, sebagaimana kita kemarin sudah mengadakan virtual meeting dengan Subdinkes, kemudian beberapa sekolah di Bandung Barat, di beberapa sekolah di Jakarta Utara, dengan Departemen Agama juga ada waktu itu ya. Saya juga kurang ngerti dengan siapa lagi karena kita virtual meeting ya. Salah satu upaya yang kita lakukan di sekolah itu ini melakukan jaga jarak dengan memberi tanda cross atau tanda silang ya. Ini siap bangkunya nih, ini ya, ini sampai semuanya ya, itu untuk menjaga jarak antara peserta didik yang satu dengan yang lain. Ini adalah baru salah satu upaya persiapan di mana nanti kalau anak masuk, mereka tidak boleh duduk sembarangan, tetapi di tempat duduk yang sudah kita persiapkan ya. Jadi usahakan tetap jaga jarak, juga tidak boleh bertukar tempat duduk anak didik itu ya. Kemudian nanti ada beberapa anjuran juga, misalnya mereka tidak boleh jajan lagi di sekolah, jadi mereka harus bawa makanan dari rumah. Terus lagi yang ya, tempat makan, tempat minum, alat makan mereka benar-benar harus bawa dari rumah. Jadi orang tuanya juga di sini terlibat. Mereka harus mempersiapkan dari rumah, dari mulai makanan-makanan sehat, makanan bergizi, karena mereka tidak boleh lagi membawa uang jajan atau uang saku ya, karena kantin di sekolah juga nanti kalau terjadi pembelajaran seperti nanti dalam kondisi new normal, kantin itu benar-benar tidak boleh buka ya. Jadi usai mereka belajar dengan waktu yang diusahakan kita memang tidak terlalu lama, nanti jar tamunya itu sekitar maksimal 2 jam, mereka harus langsung pulang ke rumah masing-masing, jadi tidak boleh berkerumun ya. Kemudian mereka juga tidak boleh bertukar alat alat tulis, dari mulai penghapus, pensil, penggaris, buku dan seterusnya. Jadi benar-benar harus dipersiapkan dari rumah ya. Jadi mohon nanti ada kerjasamanya dengan orang tua ya. Nah, sebelum ini juga sebetulnya kami pihak sekolah sudah melakukan kesepakatan atau rapat dengan orang tua ya, rapat dengan orang tua untuk memahami apa saja sih yang harus mereka tahu. Karena kan orang tua sekarang sudah antusias banget, pengen ketemu anaknya, juga pengen belajar seperti biasa lagi di sekolah. Tapi sebelum itu terjadi, orang tua, kemudian peserta didik, kemudian guru juga harus melakukan dulu kesepakatan. Artinya ada beberapa hal yang memang benar-benar harus disiapkan, seperti yang tadi itu tadi ya, dari mulai jaga jarak. Terutama nih kelas bawah yang biasa diantar oleh orang tuanya, oleh mamah-mamahnya. Biasanya kan berkerumun tuh di depan sekolah. Nah nanti begitu kita mempersiapkan batas antar jarak pengantar, kemudian mereka juga tidak boleh berkerumun di sekolah, harus segera pulang.
Dan sampai masuk ke sini anak-anak harus langsung masuk ke kelas. Tidak boleh ngobrol dulu, tidak boleh ya mungkin beberapa hal kebiasaan yang biasa anak-anak lakukan di sekolah pada saat nanti belajar tatap muka, adaptasi kebiasaan normal ini harus ditinggalkan dulu ya demi menjaga kesehatan mereka juga dan kita semua. Oke. Ini ada beberapa tempat cuci tangan yang sudah kita siapkan, tapi mungkin masih kuantitasnya masih kurang ya. Jadi masih dalam tahap persiapan, harus ditambah lagi sesuai standar, artinya sekitar satu tempat cuci tangan untuk 20 anak. Jadi kita masih kekurangan dan insya Allah akan segera dipersiapkan ya. Alhamdulillah air bersihnya sudah siap, kemudian sabunnya ya, sabunnya sudah siap juga, sudah kami persiapkan. Dan mungkin pembelajaran tatap muka ini sebetulnya masih terbatas, masih uji coba, sehingga masih dibatas mungkin yang tatap muka itu apakah kelas 1 dulu, kelas rendah dulu, kemudian diambil dari kelas atasnya satu kelas. Jadi satu rombongan belajar itu mengisi ruang kelas itu maksimal mereka hanya sekitar 10 anak ya. Jadi kalau satu kelasnya sekitar 20 sampai 30 anak, itu mereka akan terbagi dalam 3 kelas. Jadi dalam satu hari misalnya pagi-pagi mereka dibagi dalam 3 kelas ya. Jadi kami mengupayakan juga biasanya hanya 1-2 orang guru, mungkin akan diberdayakan 3 orang guru untuk menangani satu rombongan kelas ya. Begitu juga dengan kelas lainnya. Dan mereka kalau sudah melakukan tatap muka akan kami anjurkan untuk melakukan isolasi selama 2 minggu ke depan supaya mereka kembali dalam kondisi badannya sehat, bersih, tidak terkontaminasi oleh virus-virus dari luar. Dan berlangsung besoknya lagi kelas berikutnya, misalnya kelas 2. Kelas 2 kita lihat nanti ada berapa peserta didik, kita bagi lagi. Pokoknya dalam tiap kelas itu maksimal 10 anak. Sehingga semua akan tercapai rasa keadilannya. Nah, begitu ya. Oke. Hai, sekarang kita lihat di sekolah kami ini kedatangan ada sekitar 7 mahasiswa PPL dari Universitas IKIP Siliwangi Cimahi ya. Mereka ada 7 mahasiswa. Kebetulan PPL-nya itu dalam kondisi COVID, sehingga memang mereka jadi tidak bisa praktek melakukan kegiatan belajar mengajar ya. Sayang sekali memang mereka akhirnya tidak bisa bertemu dengan peserta didik kami, tetapi mereka juga diperbantukan untuk melakukan daring atau pembelajaran dalam jaringan. Seperti apa yuk keasikan mereka ataupun kesulitan mereka menghadapi pembelajaran daring ini. Kita lihat ya. Di ruang ini sebetulnya ruangannya multifungsi, dari mulai tempat sholat, dari mulai perpustakaan ada di sini, tempat kerjanya para guru kami juga di sini. Kita lihat seperti apa di dalam. Hai, assalamualaikum. Nah, ini mereka para mahasiswa PPL dari IKIP Siliwangi. Ada 7 orang. Kenalin dong satu-satu. Siapa ini? Halo, nama saya Faisal. Dari IKIP Siliwangi. Jurusan PGSD. Ngapain sih kamu di sini? Lagi diam. Oh, lagi diam. Ya, ini lagi tugas PPL ya. Lagi tugas PPL yang kebetulan masuk di sini PPL-nya lagi daring. Jadi nggak tahu sih nanti seperti apa sih daringnya dia ya. Iya. Ini siapa nih? Kenalkan, nama saya Rian Hidayat dari IKIP Siliwangi. Di sini saya lagi PPL, lagi menilai ulangan harian. Kamu jurusan apa? PGSD. PGSD. Siswa kelas berapa? Siswa kelas 4. Yang dia pegang siswa kelas 4. Hai, yang ini namanya? Halo, nama saya Yanti Krisnayanti. Ibu.
Dari jurusan apa sih? Jurusan PGSD, Bu. PGSD. Jadi kebetulan yang daring di sini sudah sesuai jurusannya PGSD. Jadi cocok banget diperbantukan di sekolah kami ya. Yang ini? Ini guru kami, guru kelas Fauzia. Guru kelas 3. Guru kelas 3 Ibu Fauzia, dia megang kelas 3. Kebetulan kelas 3-nya ada 2 rombongan belajar. A dan B ya, Bu ya? Iya. Yang ini guru kami juga. Ibu Dede Sukaina ya, Bu? Iya. Dia pegang kelas? Kelas 2. Kelas 2. Kebetulan kelas 2 juga ada 2 rombongan belajar ya, Bu ya? Iya. Yang ini yang masih imut, cantik, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Suciawati. Suciawati, biasanya dipanggil Ica ya. Panggilannya Ica. Siapa sih? Cia nggak tahu Cie dia ya. Dari jurusan PGSD. PGSD. Kebetulan lagi PPA juga di sini. Yang ini Nama saya Anita Rahmawati. Jurusan PGSD juga. PGSD. Angkatan berapa sih kamu? 2017. 2017. Aduh, masih mudaan saya ya 2019. Aduh. Yang ini yang terakhir. Lengkap ya semua? Satu ya, nggak ada. Hai. Nama saya Restu Yuniar Jumalianti, jurusan PGSD juga. Jurusan PGSD. Mereka PPL di sini sudah sekitar berapa lama sih? Sebulan. Dan tatap muka dengan anak-anak kita tuh ya terbatas lah karena masuknya sudah dalam kondisi COVID-19 ya. Artinya mereka harus mempunyai trik-trik atau solusi dalam melakukan pembelajaran. Kita nggak tahu tantangannya seperti apa ya, karena tim pengajar juga ini benar-benar kurikulum yang revolusi tingkat tinggi ya, tingkat dewa, apalagi kalau kita tidak menguasai IT ya. Nah, mereka anak muda ini melakukan apa saja sih sebetulnya dalam masa pembelajaran COVID-19 ini ya? Kita tanya-tanya yuk. Hai, saya mau ngobrol-ngobrol sama Restu ya, salah satu mahasiswa IKIP Siliwangi yang kebetulan lagi PPL di sini. Dia pegang kelas 1A. Kelas 1A. Sudah pernah ketemu belum sama anak-anaknya? Paling pas ngambil buku sebagian itu juga, Bu. Bagian ya. Nggak semua. Seringnya kayaknya sama mama-mamanya ya. Iya, paling pernah sih beberapa kali nyobain Google Meet. Bisa? Bisa beberapa sih partisipasinya nggak full karena kan pasti tetap HP-nya yang dibawa orang tua, terus terkendala seperti itu aja sih. Pas awal-awal dikenalkan aplikasi Google Meet kayak apa sih reaksinya? Kan biasanya lebih umumnya WA ya, Iya. WhatsApp grup. Tiba-tiba dia memperkenalkan Google Meet. Apa sih Google Meet gitu ya? Pasti orang tua di sini dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, dengar nama aplikasi kayak gitu aja, aduh belum apa-apa udah pusing pasti ya. Iya. Kayak gimana sih itu memperkenalkannya? Pertama sih, Bu, dikasih tahu dulu, di-SS-in itu Google Meet itu apa, sama gambar Google Meet itu apa. Jadi yang di-install tuh gambarnya seperti apa. Fotoin Dari simbolnya dulu ya. langsung dikasih petunjuknya dulu, udah di-install, klik apa, registrasi apa, kayak gitu. Kesananya sih berjalan seperti biasa. Bisa, hampir semuanya bisa mengikuti Google Meet. Setengah sih, Bu. Setengahnya. Jadi ternyata ketika anak-anak itu dan orang tua diperkenalkan satu aplikasi baru aja, mereka masih belum siap ya. Walaupun misalnya sudah ada bantuan kuota, alhamdulillah mungkin hampir sekarang merata ya, hampir semua sekolah mendapatkan bantuan kuota, tapi ketika kita perkenalkan metode baru aja masih susah untuk diterapkan ya. Untuk sekelas Google Meet aja yang kita anggap sederhana, ternyata mereka masih belum siap ya. Terus solusi yang lain kalau memang itu tidak bisa merata, apa sih yang kamu lakukan? Masih Manual, konvensional ya, WhatsApp. Terus paling beberapa dikasih pembelajaran lewat YouTube video doang, baru dikasihin ke anak-anak. Dan tugas-tugas seperti biasa nih di mejanya dia banyak buku-buku nih, masih abrek-abrek yang harus dinilai. Iya. Jadi biasanya kami tuh dalam seminggu supaya orang tua tidak berkerumun, kami jadwal mereka untuk menyerahkan tugas ke sekolah, begitu ya? Iya. Nah, misalnya hari Senin kelas apa? Kelas 1. Kelas 1, kelas 2 kan. Nah itu digilir, jadi mereka tidak langsung semuanya datang ke sekolah, biasanya diwakili oleh orang tuanya ya. Jadi mereka nyerahin tugas,
dalam seminggu jadwalnya 1 kali. Gurunya juga bisa memeriksa di sini ya. Jadi mungkin sekali memberi tugas bisa beberapa karena mereka juga menyerahkan tugasnya dalam seminggu cuma 1 kali. Itu untuk menjaga supaya orang tua dan peserta didik juga guru tidak berkerumun di dalam sekolah. Oke, terima kasih.